Harapan tak ada Jadi lagi. gini Tio nih, naikin satu oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan satu oktav. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kalau Mas Ari 98 tampil dengan heroik, ada banyak korban, lalu datang 38 tahun kemudian, hari ini, apa komentar Anda, pandangan Anda pada negeri ini setelah 28 tahun reformasi? Demokrasi sekarang ini mengalami kebangkrutan dan salah satu sumber penyebabnya adalah Nah, mungkin hari ini reformasi kita ini semaput ini karena kita tidak pernah mendengar apa yang dialami oleh korban itu secara serius. Aparat penegak hukum kita takut untuk menegakkan keadilan. Ini yang berbahaya kalau orang terus membangkang terhadap putusan pengadilan. Lalu apa yang bisa mengendalikan kehidupan kita sebagai bangsa? Kalau hukum sudah tidak bisa lagi mengatur atau menjamin ketertiban kita di dalam hidup bernegara. Sudah tidak ada harapan dengan pemerintah. Kita sudah tidak bisa lagi, sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda di semua aspek membaik. Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran, tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan gak ada yang mau berdiri di kiri. Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi, maka sesungguhnya para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui. Kehormatan, hari ini kita ada dari Komnas HAM. Mas Amiruddin masih ada nggak, Mas Amir? Saya pengen dengar dari Mas Amir. Dari sisi itu kira-kira, ada Mas Amir ya? Mas Amir, ini kita bicara tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kata Pak Mahfud tadi itu Komnas HAM yang diberikan kewenangan. Maju dikit sambil menjawab pertanyaan saya, kira-kira kenapa pemerintah tidak menyelesaikan itu? Atau tidak meneruskan yang ketika itu diapresiasi oleh publik. Ada peristiwa oleh PBB, kata Pak Mahfud ya. Oleh PB dan itu diberitakan di berbagai media. Semanggi 1, Semanggi 2, korban Trisakti segala macam. Gak ada bau-baunya sekarang. Silakan Mas Amir, dijelaskan pada kita. Iya, terima kasih Mas Rizal. Selamat malam saudara semua sekalian. Ini pertanyaannya sangat berat nih. Pertama saya mau katakan karena Menko-nya bukan Pak Mahfud lagi itu. Jadi saya ini kan di Komnas HAM 2017 sampai 2022 menghadapi 2 Menko. Hari ini saya kembali lagi di Komnas HAM baru sebulan. Menko-nya lain lagi. Waktu Menko-nya Pak Wiranto memang nggak bisa apa-apain Pak. Begitu Pak Mahfud jadi Menko, dia undang saya, kami diskusi. Agak sedikit berdebat memang. Tapi berdebat dengan Pak Mahfud kan susah menangnya kita. Tapi waktu itu saya sampaikan, Pak Mahfud, karena tadi teman-teman semua mengatakan reformasi sudah semaput ini ya kan. Saya Jito tadi. Ini pelaku reformasi Pak. Ari Jito, ya itu. Ya. Nanti bicara setelah ini Ari Jito. Nah, kalau kita ingat reformasi itu memang satu tuntutannya memang pertanggungjawaban hukum ini. Tapi begitu Pak Wiranto jadi Menko Polkam Pak, saya bertemu dengan dia 2 jam, 1,5 jam dia cerita tentang dirinya sendiri. Habis itu saya bilang sama teman saya bilang ini udah habis main kita ini. Habis itu saya pamit aja, nggak ada pembicaraan. Baru ketika Pak Mahfud jadi Menko, baru kita bicara. Memang perdebatannya panjang. Tapi waktu itu saya katakan, mungkin untuk pelakunya belum bisa kita mintai pertanggungjawaban secara hukum. Tapi korbannya kan nyata. Masa negara nggak mau tanggung jawab begini?
sementara pelakunya bisa jadi pejabat tinggi. Kan ini soal kita hari ini. Waktu itu. Ya Pak Mahfud, iya juga gitu kan. Akhirnya terjadilah itu. Langkah pemulihan itu. Tapi hari ini, saya kembali lagi ke Komnas, 3 tahun saya keluar, tidak ada gagasan apapun tentang ini hari ini. Tidak ada. Meskipun ada Menteri HAM-nya hari ini. Dan teman baik saya juga. Nah, jadi yang kita butuhkan ke depan memang memastikan seperti di Bang Parman sampaikan waktu pidato tadi, apakah kita mau melunasi hutang ini kepada semua korban ini? Nah, mungkin hari ini reformasi kita ini semaput ini karena kita tidak pernah mendengar apa yang dialami oleh korban itu secara serius. Korban dihilangkan dari pembicaraan politik kita hari ini. Seakan-akan Republik ini tidak pernah mengalami itu semua. Nah, saya harap mungkin sekarang pembicaraan kita tentang hak asasi manusia, kita kembali kepada suara korban itu. Hukum tidak dibuat oleh sejana hukum. Hukum dibuat oleh politisi yang ada di DPR. Apakah mereka berpikir tentang cara berpikir hukum itu? Wallahu a'lam hari ini. Mungkin dulu Pak Mahfud ada di DPR, masih kita dengar suara yang seperti itu. Hari ini nggak ada. Jangan-jangan dari 500 anggota DPR, 500-nya nggak pernah ngomong, Pak. Apalagi tentang korban tadi itu. Nah, kalau saya itu seperti itu kondisi hari ini. Sehingga Komnas ini pun ada dan tiada jadinya. Karena semua produk perintah undang-undang kepada Komnas sudah dilaksanakan, dimentahkan semua. Bayangkan, undang-undang yang membuat DPR. Tidak jalan nih undang-undang 20 tahun tidak jalan. DPR-nya ada protes, Pak. Terima kasih, Mas Riza. Baik, terima kasih tambahannya. Saya berharap ini lebih konkret masukan itu bagi pemerintah. Karena sekarang pemerintah punya Menteri HAM, bukan? Kementerian HAM. Dulu nggak ada kan Pak Kementerian HAM ya? Dulu di bawah Menteri, ya sebelumnya. Menteri HAM ada Wakil Menteri HAM. Jadi kita tunggu ya gugatan malam ini kepada HAM untuk penyelesaian HAM berat. Mumpung mic-nya di sana, saya pengen Mas Ari Jito untuk tampil sekarang di floor sana. Kita sandangkan dia sebagai orang yang mewakili kira-kira mahasiswa 98. Saksi dan pelaku sekaligus sejarah reformasi. Kalau Mas Ari 98 tampil dengan heroik, ada banyak korban, ada muncul pahlawan, Anda adalah bagian dari pahlawan itu, lalu datang 38 tahun kemudian, hari ini, apa komentar Anda, pandangan Anda pada negeri ini setelah 28 tahun reformasi? Ya, demokrasi sekarang ini mengalami kebangkrutan dan salah satu sumber penyebabnya adalah defisit reformasi. Praktek reformasi di Indonesia sekarang ini semakin ke sini itu mengalami pengurangan yang luar biasa. Kita cenderung membuat permakluman atas realitas itu karena dianggap hal yang biasa. Ketidakadilan adalah praktek yang sekali lagi tidak hanya dialami oleh teman-teman yang misalnya diteror kelas menengah, tapi praktek-praktek hukum dan politik itu terjadi di masyarakat bawah. Penguasa ini terlalu underestimate pada rakyat. Praktek ini yang saya ingin tekankan buat kita semua bahwa kampus pun sekarang dilakukan depolitisasi. Praktek-praktek ini terlihat dari cara kampus diperlakukan, mulai dari pengurangan budget, terus kemudian dipaksa untuk bertarung negeri maupun swasta, perebutan mahasiswa dan seterusnya. Saya mau usul kita harus melakukan repolitisasi demokrasi. Hukum itu penting sebagai salah satu pilar untuk mengawal reformasi dan demokrasi. Tetapi yurisdiksi dan proses terlalu dominannya hukum di dalam membaca politik, dan hukum tadi diibaratkan hanya sekedar dijadikan justifikasi, maka keadilan tidak datang. Politik kita itu terlalu juga disimplifikasi dengan cara-cara teknokrasi. Saya tadi sempat menyampaikan kepada Pak Mahfud apa yang rusak dari politik kita gitu. Politik kita itu kehilangan ideologi.
Saudara-saudara tahu persis bahwa krisis ini sebetulnya terjadi secara sistematis dalam dunia politik, tetapi begitu mudah dimaklumi. Kita udah berlangsung nih lebih dari 1 dekade ini krisis politik. Dinasti politik, oligarki, kartel dan seterusnya dimaklumi sebagai peristiwa hal yang biasa. Dan hari ini juga makin mengerucut bahwa krisis ekonomi ketemu krisis politik. Itu adalah penanda bagi buat kita semua menerjemahkan ulang tentang reformasi. Saya rasa tidak bisa kita mentolerir dengan cara-cara sifatnya administratif. Hari ini banyak orang desa mengeluh, saya kebetulan memiliki studi dan perhatian soal politik desa. Dana desa sekarang makin mengecil. Terus kemudian dana pendidikan juga makin mengecil. Saya rasa jika proses ini terus menerus, maka kebangkrutan demokrasi ini dianggap hal yang biasa. Menurut saya, kita harus juga ingatkan kembali, ruang masyarakat sipil sebetulnya kesempatannya makin terbuka jika kita memanfaatkan teknologi, informasi, dan ruang kebebasan ini harus diisi dengan memastikan ada agenda roadmap yang jelas untuk memastikan reformasi bisa berjalan. Tanpa itu tidak akan pernah, dan kita harus evolusi. Kita tidak boleh sekedar berhenti logika kata-kata yang hanya sekedar mengalirkan. Faktanya terjadi penindasan dan praktek. Penindasan itu terjadi di bawah. Usul saya, perguruan tinggi harus merumuskan agar dilakukan repolitisasi demokrasi. Kembalikan demokrasi pada ranah politik. Politik adalah keterampilan orang untuk mempengaruhi kekuasaan, mengontrol kekuasaan. Hari ini tidak pernah ada apa yang disebut dengan oposisi. Semuanya dibungkam. Tapi apakah kita memaklumi, diam, semata-mata melihat itu? Tidak. Ada banyak kasus. No viral, no justice. Kita perlu menjemput itu. No viral, no justice itu artinya rakyat bisa diperhatikan jika bersuara dan publik perlu ngontrol. Itu artinya jika tidak ada kontrol publik, tidak ada oposisi, maka demokrasi makin bangkrut. Saya kira pesan pentingnya itu, dan saya berharap ruang ini harus diisi. Saya percaya anak-anak muda yang kemarin tuh teman-teman underestimate ya. Pemilu 2004 dianggap generasi gemoy, terus dianggap strawberry, tetapi anak-anak muda sekarang memiliki kemampuan, kecerdasan mereka. Peristiwa kemarin tahun 2025 ketika ketegangan politik mereka tampil dan berperan itu. Nah karena itu Tio saya kira adalah bagian dari sekian banyak gerakan yang kita tidak perlu harus menghakimi. Tetapi justru mendorong agar inisiatif-inisiatif ini terus tumbuh berkembang. Saya kira selain kita perlu melakukan repolitisasi demokrasi, kita perlu memperkuat kembali oposisi. Karena dengan oposisi itu demokrasi akan sehat. Saya percaya masih banyak PR, kita terus-menerus mengalami defisit. Saya rasa juga kalau kita 28 tahun reformasi ini bukan meromantisasi, tapi menilai ulang mengenai capaian-capaian yang sudah ada. Dan kecenderungan bangkrut dan merosot itu karena apa? Apakah ini tidak bisa diselamatkan? Bisa. Salah satunya adalah memanfaatkan momentum, melakukan konsolidasi yang lebih konkret untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Terima kasih. Tepuk tangan Arijito. Terima kasih perwakilan Angkatan 98 hadir bersama malam ini. Apa yang disampaikan Mas Ari, saya mau teruskan ke Oki. Bahwa sebagai orang yang lahir pada generasi berikutnya, Oki, tadi yakin sekali bahwa anak muda masa kini mungkin sekali mengisi agenda-agenda tadi yang disampaikan. Ada keyakinan bahwa akan ada agenda demokrasi yang bisa dibangun oleh anak muda. Bagaimana Oki melihat itu? Oh ya, saya yakin sekali dan itu sudah terlihat ketika peristiwa demo terbesar Indonesia gelap. Sebelum Indonesia gelap, peringatan darurat. Dan bagi saya peringatan darurat itu merupakan bentuk nyata bagaimana generasi hari ini, Gen Z, bisa memadukan antara kekuatan sosial media dengan demonstrasi jalanan yang bisa menekan elit politik. Dan kalau teman-teman ingat, salah satu yang patut dicatat dari peringatan darurat adalah dipicu oleh postingan sosial media dari keluarga presiden saat itu, keluarga Pak Jokowi, dengan roti yang harganya $40, pesawat jet yang dipakai ke Amerika, kemudian bisa menggelorakan kemarahan, bisa menggerakkan teman-teman Gen Z.
Bagi saya itu adalah bentuk nyata dari apa yang saya sebut waktu itu sebagai revolusi fufu-fafa. Jadi bagaimana apa yang ada di internet itu kemudian bisa menggerakkan dan dipadukan dengan kita semua turun ke jalan akhirnya membawa perubahan. Tapi kemudian begini Mas Rizal, saya mencatat kita harus juga mewaspadai. Kekuasaan sekarang pun memainkan strategi yang sangat cantik dalam upaya menjinakkan gerakan masyarakat sipil. Kita bisa melihat ada upaya-upaya sistematis agar gerakan masyarakat sipil lumpuh, tidak berdaya, dan akhirnya padam. Salah satunya misalnya kita lihat kemarin demo buruh. Demo buruh di hari buruh yang harusnya menjadi ajang bagi buruh untuk menyuarakan kegelisahan, menyuarakan tuntutan, diubah menjadi sebuah bentuk konser, joget bersama-sama, ya kan? Ya salah satu bentuk penjinakannya adalah misalnya juga dengan sahabatnya Pak Rocky dijadikan menteri. Karena sahabatnya Pak Rocky itu adalah pemimpin gerakan buruh. Nah ini hanya satu contoh saja. Sementara contoh yang lain, ketika kita bicara tentang pelanggaran HAM tahun 98, banyak kawan-kawan aktivis 98 yang ketika kemudian sekarang dirangkul masuk dalam pemerintahan, mereka tidak lagi bersuara tentang itu. Lalu kita juga bisa melihat ketika tadi disebut tentang Kementerian HAM dan Wakil HAM, adanya institusi itu alih-alih untuk menegakkan HAM justru adalah upaya untuk menjinakkan dan memadamkan upaya pengusutan pada kasus-kasus HAM. Dan fakta bahwa menteri dan wakil menterinya adalah mantan aktivis. Nah itu juga cara kekuasaan untuk meredam upaya-upaya menuntut itu. Ketika Marsinah diangkat menjadi pahlawan nasional, saya orang yang menentang itu. Banyak di antara kita yang merasa bersyukur, merasa bangga akhirnya Marsinah diangkat jadi pahlawan nasional. Tapi bagi saya itu merupakan bentuk hero washing. Jadi dengan memberi label pahlawan, maka kasus Marsinah dianggap selesai. Maka pemerintah dianggap pro pada korban. Dan lebih dari itu Marsinah yang selama ini sudah hidup di hati rakyat, sudah menjadi pahlawan bagi rakyat, menjadi pahlawan dari kekuasaan. Dan kita bisa lihat kemarin ketika Pak Prabowo datang meresmikan koperasi desa di Nganjuk, dia pun mampir untuk ziarah kan ke makam Marsinah. Jadi simbol-simbol pergerakan rakyat pun dikooptasi, diambil. Di titik ini kemudian pertama adalah kita harus menolak itu. Jangan sampai kita juga ikut untuk dikooptasi. Bagi saya tawaran MBG, tawaran SPPG untuk kampus sebenarnya juga upaya kekuasaan untuk mengkooptasi kampus. Ketika setiap kampus nanti mengelola SPPG, mengelola MBG, jangan harapkan ada suara kritis dari kampus untuk mengkritik MBG kan. Tapi syukurlah UI sudah menunjukkan untuk menolak ya Pak Rektor ya. Tapi sayangnya kita melihat banyak kampus yang juga mulai menerima. Jadi itu kita harus menolak dikooptasi dan kita harus terus merapatkan barisan. Kita harus terus mencari strategi-strategi baru. Cara yang lebih kreatif, cara yang lebih menyentuh generasi hari ini. Untuk terus menyalakan kesadaran itu. Oke Mbak Dasari, tepuk tangan. Teman-teman, saya perhatikan belum ada yang beranjak dari tempat duduk, masih stay, hebat sekali. Dan saya beritahu Anda betul, tunggulah karena nanti di ujung akan muncul Mas Butet Kartarajasa. Tapi sebelum Mas Butet, tadi di floor bicara tentang HAM, bicara tentang demokrasi Mas Arijito, saya pengen sekarang bicara tentang hukum. Bagaimana melihat penegakan hukum di negeri ini. Kalau tadi angkatan 98, di sini angkatan tahun 2002, saya pengen angkatan 90-an. Ada Bung Ari Yusuf Amir. Bung Ari masih ada? Ari masih ada? Pengacaranya Tom Lembong dan Nadiem Makarim. Ari mewakili angkatan 90-an, saya tahu. Saya minta Anda untuk memberikan tanggapan kritis tentang penegakan hukum, merefer agenda reformasi tentang supremasi hukum. Silakan Ari. Baik,
terima kasih. Pertama-tama saya agak kaget hadir di acara ini, kok berani banget ya. Ini luar biasa nih. Saya pikir udah nggak ada lagi yang berani di negara ini. Rupanya masih banyak yang berani di sini. Kawan-kawan sekalian, saya mungkin akan mencoba masuk di dunia praktisi. Kondisi hukum kita di lapangan. Saat ini katanya lagi pemberantasan korupsi. Dan katanya kawan-kawan aparat penegak hukum lagi menegakkan hukumnya. Tapi kok di lapangan nggak ada ya? Itu duit yang dipajang-pajang itu benar nggak sih? Yang katanya telah menyelamatkan triliunan negara, benar nggak itu? Saya mencoba berpikir secara sederhana saja, itu Satgas, apa tuh, PKPH apa tuh namanya Satgas itu? Itu kan mencita-cita hutan-hutan yang ada. Awalnya sih saya pikir bagus ya, itu memang banyak dulu, zaman-zaman dulu itu pengusaha-pengusaha kita yang nakal. Itu betul, saya akuin itu, memang harus ditertibkan. Tapi di perjalanan, itu main cita-cita aja, nggak pakai hukum-hukum lagi. Lalu dipasangin patok, lalu disita. Kan yang disita ini kan hutan, masih berbentuk aset. Kok tiba-tiba bisa jadi duit tuh? Itu duit dari mana tuh? Duit yang triliunan itu dari mana? Kita juga bingung. Tapi Menteri Keuangan kita mengakui bahwa itu menambah aset kita, uangnya. Tapi oke lah, kita lupakan itu, walaupun saya masih bingung tuh duitnya dari mana. Di dalam pengadilan kita, terasa sekali bahwa aparat penegak hukum kita takut untuk menegakkan keadilan. Tadi Bung Rocky mengatakan hanya undang-undang, bukan hukum. Karena ketika kita bicara hukum, maka ada nurani keadilan di sana. Nah, di lapangan ini menjadi tidak ada. Kasus-kasus yang kebetulan saya pegang seperti kasus Tom Lembong, kita juga dengar kasusnya Ira, sekarang kasusnya Nadiem. Ini masalah buat kita. Seandainya penegakan hukumnya seperti ini, maka hancurlah negara hukum kita. Bagaimana bukti-bukti di persidangan tidak pernah ada, tapi muncul narasi-narasi seakan-akan itu ada. Jadi kalau ini kita biarkan, ini mengerikan sekali. Penegakan hukum kita yang serampangan dan membahayakan ini akan menghancurkan negara hukum kita dan kita tidak akan pernah dapat keadilan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ari. Dari floor saya kira saya kembalikan dulu ke Pak Mahfud, lalu nanti Bung Rocky, dan nanti kita persilah masing-masing memberikan pernyataan terakhir sebelum nanti ditutup oleh Mas Butet Kartarajasa. Pak Mahfud silakan Pak. Saya kira saya dan Mas Ari Yusuf Amer tadi ya saling menggarisbawahi. Tadi saya katakan ini negara kita ini ya terancam untuk menjadi negara gagal, bahkan mungkin mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mungkin ya hancur gitu, berantakan lah sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai hukum yang efektif. Sama itu pengalaman Ari Yusuf Amir di lapangan, itu begitu. Pengadilannya seperti sandiwara, seperti sudah di setel semuanya gitu. Sehingga kita lalu sebenarnya sudah mulai masuk ke arah disobedience sekarang, bukan hanya distrust. Kalau distrust saya kira sudah cukup meluas, ya. Tetapi disobedience sudah mulai muncul di mana-mana dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap proses-proses peradilan. Nah, ini yang berbahaya kalau orang terus membangkang terhadap putusan pengadilan. Lalu apa yang bisa mengendalikan kehidupan kita sebagai bangsa? Kalau hukum sudah tidak bisa lagi mengatur atau menjamin ketertiban kita di dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu yaitu perlu kita ini semua sekarang mari kembali ke ya
Dulu tadi Mas Rocky bilang seharusnya kan revolusi, tapi diperhalus menjadi reformasi. Ya sih itu yang disepakati, mari reformasi gitu. Karena dulu orang agak takut kalau revolusi itu bisa hancur. Tapi kalau evolusi tidak ada gunanya katanya, maka kita pilih reformasi kan gitu. Dan reformasi kalau dilaksanakan sesuai amanat-amanatnya itu ya bisa maju sebenarnya. Tapi sekarang terjadi kemunduran kembali ke cara-cara yang dulu, terutama cara berhukum menurut saya sudah kembali seperti dulu lagi. Hukum positivistik, instrumentalistik itu sekarang sedang menggila di mana-mana gitu. Itu aja Mas dari saya. Itu pernyataan di akhir saya kira dari Pak Mahfud. Saya lanjut ke Bung Rocky. Tadi Pak Mahfud mengatakan kita harus terus meneruskan reformasi. Tapi lalu tadi Mas Ari Juto mengatakan sekarang terjadi pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi kalau nggak salah. Gimana kita masuk ke era sekarang menangani itu, Mas Rocky? Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Semua ada di koran. Intinya kita menyesalkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Kan itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Apa yang mendorong kita? Enggak ada. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan enggak ada yang mau berdiri di kiri. You duel dengan argumen tuh. Coba bikin blok politik kiri coba. Takut. Baca Tan Malaka. Masuk kafe pakai La Sportiva. Padahal nggak pernah naik gunung. Pamer-pamer La Sportiva. Akibatnya kafenya dikasih pasir, kerikil supaya kelihatannya itu sepatunya berguna kan. Jadi mental block itu ada di kita itu. Sejarawan, analis politik mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau mau marah bikin blok politik kiri. Baik, kita ketemu malam ini paling tidak untuk menyatukan keresahan, menyatukan kegelisahan, menyatukan bahwa Indonesia ini harus diselamatkan. Dengan kata lain, sudah tidak ada harapan dengan pemerintah. Kita sudah tidak bisa lagi, sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda di semua aspek membaik. Hukum makin otoriter, disalahgunakan, dimanipulasi, ekonomi ambruk, kehidupan sosial saya lihat juga tidak makin kohesif, makin tertata gitu ya. Dan seterusnya. Lalu kita berkumpul hari ini karena kita masih punya harapan agar Indonesia ini kita selamatkan dari situasi ini. Oleh sebab itu, ya kita bukan sia-sia untuk bertemu dalam satu forum kecil atau besar, dimanapun. Karena ini kita sedang mengakumulasikan, meninggikan kapital untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi bagi kepentingan membangun Indonesia yang lebih baik. Apakah bentuknya revolusi atau kata Rocky tadi melakukan ya bikin blok oposisi. Ya sekarang ini barangkali kita ini sebetulnya secara tidak sadar meskipun tidak dideklarasikan kita sedang membangun blok itu. Geser sekarang ke Tio. Silakan Tio. Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM. Ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi,
Harapan tak ada Gini, lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG. Tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun. Itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Ardianto. Oki, terakhir. Oke, terima kasih. Tadi Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal reformasi sudah mati. Jadi bagi saya acara hari ini bukan berpikir bagaimana melanjutkan reformasi, tapi bagaimana kita memulai yang baru. Dan di sini memang saya setuju blok kiri tadi, dan itu sebenarnya Pak Rocky, saya sedang melakukan itu, gitu kan? Kita semua sedang melakukan itu. Dari berbagai daerah saya datang ke kabupaten-kabupaten, kota kecil, dari kota ke kota ketemu anak muda, diskusi, membangun argumentasi, berpikir, berpolitik dengan argumentasi kata Pak Rocky. Tapi kita harus memulai gitu. Jadi Pak Rocky yang tadi disampaikan Pak Rocky masalahnya adalah dia tidak memberitahu kita mulainya dari mana gitu kan. Membentuk blok kirinya itu mulainya dari mana nih. Kalau dari saya yang paling konkret adalah sekarang saya sedang bekerja membangun itu melalui kerja-kerja kebudayaan. Saya datang ke berbagai daerah, saya bertemu dengan anak-anak muda. Saya datang ke teman-teman kita yang ditangkap polisi, ribuan orang itu dijadikan tersangka karena demonstrasi. Kita bantu, kita advokasi. Lalu kita ajak semuanya untuk bersama-sama. Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran. Tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kita harus reclaim lagi, kita bangun lagi. Jadi reformasi sudah mati, batasnya Mei 2026 ini kita hanya akan menjadikan 98 sebagai pelajaran dan kita kemudian membuat model, membuat strategi yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Begitu saja dari saya. Terima Tepuk kasih. tangan untuk semua pembicara. Saya persilakan sekarang panggungnya kepada Mas Butet Kartarajasa untuk tampil di depan kita. Mas Butet. Namanya Butet Kiri Rajasa. Saya itu nunggu-nunggu kapan Rocky memberi komando revolusi. Cangkeman tok. Asu. Saya tidak akan main monolog. Karena itu kalau main monolog kan mengingatkan 98 ya. Tapi saya mau merespon profesor kita yang kinyis-kinyis ini. Tadi kan ini menyatukan keresahan bersama. Jadi kalau saya baca puisi, sebenarnya puisi ini juga keresahan kita bersama yang saya rasakan terutama. Ini saya tulis 13 Mei. 13 Mei ya, Rizal ya. Pada waktu Pak Mahfud ulang tahun, sebagai kado ulang tahun.
Tempo hari cuma didengarkan oleh sedikit orang. Hari ini saya akan baca puisi didengarkan begitu banyak energi untuk saya. Jadi semakin mantap kalau nanti Rocky sudah mengkomando revolusi, puisi ini menyempurnakan keresahan kita bersama. Revolusi. Jadi puisi ini judulnya Puisi Jika. Jika hanya kejahatan yang menggumpal dalam pikiran, maka setiap hembusan nafasku adalah pisau yang membunuh segala makhluk. Jika yang menyebabkan aku bertakhta hanya siasat dan akal-akalan, maka ketika berkuasa aku konsisten plonga-plongo, tak tahu mau bicara apa. Jika cuma senapan yang membuat aku berwibawa, maka aku hanya bisa memberondongkan peluru supaya tetap berwibawa. Jika kegagahan terlihat genit dan melambai, maka hanya pria kemayu kuutamakan menguji kejantananku. Ngerti karepe ta? Ora ngerti ya goblok permanen. Jika terlalu lama digigit kelaparan karena tiada ruang dan kesempatan perampokan, maka kuciptakan ruang-ruang supaya mereka mudah lakukan penjarahan. Jika aku senantiasa dahaga tambang nikel, tambang timah, dan batu bara, maka ku rancang undang-undang yang bikin kenyang makan aneka tambang mineral dan semua pertambangan. Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi, maka sesungguhnya para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui. Jika setoran pajak rakyat untuk pesta ulang tahun penguasa dan peliharaannya, maka rakyat akan mengirim doa agar para penguasa terjungkal sebelum tiba waktunya. Insya Allah. Jika aku meneguk keringat rakyat dan menikmati jerit rakyat yang kelaparan, maka sesungguhnya aku sedang menunggu amuk rakyat merajam nasibku. Jika hukum kujadikan bola pingpong untuk mainan, maka pada saatnya hukum akan menggorok leherku dan tamatlah riwayatku. Jika atas nama kekuasaan aku membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat, maka aku akan sirna diserang suara-suara bisu yang cerdas dan mematikan. Dan itu adalah suara kalian semua. Jika pendidikan kuhancur leburkan
karena dana pendidikan kusiapkan untuk bikin tai. Maka orang-orang pintar di masa depan akan melumatkan aku ke dalam septic tank sebagai tinja. Jika aku mencuri berkedok koperasi, maka ketika topengku terbuka, tampak wajahku penuh darah dan nanah. Yogyakarta, 13 Mei 2026. Jadi ini dibaca pas ulang tahun Pak Mahfud, saya bisa rada tenang. Karena mendadak kan saya akan merasa GR dibackingi Pak Mahfud. Sekarang saya bicara di kampus UII. Nah, paling tidak kalau ada apa-apa dengan saya, lawyer-lawyer alumni UII jadi pembela saya gratisan. Oke, Prof, selamat ya. Oke, terima kasih. Puisinya tetap saya bawa pulang aja karena ini nanti pas aksi Kemisan tanggal 23 Mei di titik 0 akan saya bacakan lagi bersama kawan-kawan aksi Kemisan. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Mas Butet, Kartarajasa. Terima kasih para narasumber yang keren-keren, Bang Parman, Mbak Oki, Rocky Gerung, Tio dan Pak Mahfud sebagai tuan rumah. Terima kasih bagi Anda semua, inilah cara kita merefleksi reformasi. Inilah cara kita, cara mahasiswa Jogja, cara Anda semua melakukan reformasi. Sampai ketemu pada Terus Terang Ghost to Campus di kampus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.